Wih, Dit, lagi Ayo, ngapain nih? Dimain nih, asik. Oh, loh, kamu nggak belajar? Males lah, main aja lah. Waduh, saya coba aku lihat. Hmm? Gini loh, Dit. Habis ini kita kan PAS. Kalau kamu nggak belajar, kalau nilai kamu jelek gimana? Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Ya juga ya, kesini OAS. Aku lupa loh kalau OAS. Gini loh, aku barusan selesai belajar. Aku kasih kamu catatan aku gimana? Boleh aja sih. Dan supaya kamu semua belajar, gimana kalau aku kasih kamu tantangan? Wah, ada tantangan nih. Apa nih tantangannya? Gini, kalau kamu bisa dapat nilai di atas 90 pada mata kuliah biopsi, aku bakal kasih kamu hadiah. Beneran nih, kasih hadiah. Iya, asalkan kamu semua belajar ya dan dapat nilai di atas 90. Boleh. Oke, deal ya? Deal? Oke. Oke. Ya udah, kalau gitu kamu pelajarin ini, udah nggak usah main ini lagi ya. Udah ini buang dulu permainannya. Aku Oke. mau lanjut ke perpus dulu ya. Oke. Mau baca-baca buku biopsi buat besok. Oke, Boleh. yuk, duluan Dit. Ya. Untuk belajar di mana ya enaknya? Kayaknya ada di situ deh. Oke dah, pede aku ini untuk ulang hati ya teman. Pasti aku menang. Alhamdulillah dapat nilai 100. Mana ya si Adit ini? Dia lolos tantangan aku apa enggak ya? Wah, udah keluar nih nilaiku. Mana ya? Oh, itu orangnya. Dit, gimana? Nih, lihat nih nilaiku. Nih, Van, liatin nilaiku. Di atas 90 loh. Mana coba? Wow, iya, dapat 93. Yoi. Aku juga dapat 100 loh. Keren emang kamu. Oke, gini deh. Karena kamu udah berhasil memenuhi tantanganku, aku kan udah janji Iya. berikan hadiah. Hadiah. Ya udah. Sekarang ikut aku, kita beli hadiahnya sekarang. Oke, gas. ayo, Oke. gas. Ya, Berangkat let's go. kita. Yuk. Untuk penjelasannya, kami menggunakan konsep motivasi yang diperkenalkan oleh Ken Berridge, seorang profesor di bidang biopsikologi. Konsep ini membagi motivasi menjadi dua fase, yakni wanting atau menginginkan dan liking atau menyukai. Fase wanting melibatkan dorongan untuk mencapai hadiah atau menghindari hukuman, sementara itu fase liking melibatkan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Kedua fase ini tidak selalu dapat dipisahkan, seperti yang terlihat pada contoh pecandu narkoba yang terus menginginkan narkoba meskipun tidak merasakan lagi kenikmatannya. Contoh lain adalah respons terhadap makanan enak, di mana kesukaan dapat tetap konstan meskipun keinginan berubah. Konsep ini memberikan pemahaman terhadap motivasi dan penghargaan dalam konteks biopsikologi. Dengan penjelasan sebelumnya, kami menggunakan fase wanting sebagai bagian dari penjelasan dan tidak menggunakan fase liking. Kami tidak menggunakannya karena dalam video peragaan tidak ditunjukkan hadiah yang diterima oleh Radit, sehingga fase liking tidak terjadi. Dari video tadi, kita dapat melihat bahwa Radit sukses menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Irfan. Radit juga berpikir mengenai hadiah yang akan diterima apabila berhasil menyelesaikannya. Hal ini sejalan dengan fungsi dari amigdala, di mana amigdala memungkinkan individu untuk mempelajari atau mengenali isyarat yang dapat memprediksi insentif secara tepat. Sikap Radit yang antusias ketika diajak untuk membeli hadiah dengan Irfan adalah hasil dari amigdala yang memengaruhi reaksi emosional. Reaksi tersebut kemudian dihubungkan oleh hipotalamus dan struktur batang otak. Setelah itu, amigdala melalui nukleus basolateral memengaruhi tindakan yang dipenuhi oleh motivasi melalui striatum, sebuah struktur utama dari sistem motivasi insentif otak. Striatum Radit kemudian aktif dan menyeleksi perilaku yang penting agar dia bisa mendapatkan insentif, dalam hal ini hadiah, yang ditawarkan oleh Irfan. Dalam hal ini, striatum memiliki fungsi penting untuk membuat proses motivasi yang diinginkan terjadi.
Secara spesifik pada fase ini striatum berperan untuk pemilihan dan penguatan tekad akan perilaku yang dilakukan dengan tujuan agar hadiah yang akan diterima menjadi lebih mudah untuk digapai. Agar fungsi yang diinginkan terjadi, striatum bergantung pada neurotransmitter dopamin yang dilepaskan oleh akson dan kemudian diproyeksikan dari sejumlah kecil sel yang terletak di daerah batang otak bagian atas, yakni area tegmental ventral dan substansia nigra. Area tegmental ventral dan substansia nigra sendiri adalah dua inti mesencephalon dari badan sel sebuah sistem, yakni sistem dopamin mesotelensefalik. Sistem ini adalah sistem neuron dopaminergic yang diproyeksikan dari mesencephalon ke berbagai wilayah telencephalon. Sebagian besar akson neuron dopaminergic yang memiliki badan sel di substansia nigra menjalar ke striatum dorsalis. Sementara itu, sebagian besar akson neuron dopaminergic yang memiliki badan sel di area tegmental ventral diproyeksikan ke berbagai situs kortikal dan limbik. Kedua bagian akson neuron dopaminergic tadi juga memiliki jalurnya sendiri, di mana komponen sistem dopamin mesotelensefalik yang memiliki badan sel di substansia nigra disebut sebagai jalur nigrostriatal. Sementara itu, komponen sistem dopamin mesotelensefalik yang memiliki badan sel di area tegmental ventral disebut sebagai jalur mesokortikolimbik. Simpulan yang kami dapat adalah peragaan yang telah dilakukan dia bertujuan untuk mengetahui dan juga memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pengaruh motivasi eksternal terhadap tindakan seseorang dan juga menjelaskan proses yang terjadi di balik perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut.